virtual di masa depan. Terkurung setahun di sini. Di dunia nyata hanya butuh 1 detik. Di sini tidak ada petugas penjara. Tidak ada teman satu sel. Para napi tidak mungkin bisa kabur. Karena penjara virtual hanya berada di dalam otak para napi. Jika ingin masuk ke penjara virtual, hanya butuh setetes obat mata berwarna hitam khusus ini. Beberapa detik kemudian, dia menjadi tahanan pertama di penjara virtual. Di dalam sini adalah sebuah kamar kecil yang gelap. Di depannya ada sebuah layar yang sangat besar. Di atasnya tertulis waktu hukuman. Dan di lantai hanya ada sebuah papan tulis dan karpet yoga. Dia membuka laci. Di dalamnya ada beberapa botol air dan makanan kaleng. Dan beberapa peralatan kebersihan. Hari pertama, dia berolahraga untuk menghabiskan waktu dengan penuh percaya diri. Lalu memakan semua makanan untuk menambah nutrisi. Lalu mulai menulis buku harian dan berhitung untuk menjaga kewarasannya. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Layarnya tiba-tiba berubah menjadi merah. Dan nomor di layar berubah menjadi 002. Semua peralatan di dalam sel penjara diatur ulang dalam sekejap. Dan semuanya menjadi sama persis dengan kemarin. Dia akhirnya merasakan kengerian tempat ini. Dan mulai mencari jalan keluar. Tetapi setiap sisi hanya ada tembok. Bagian dalam lubang ventilasi juga hanya ada kegelapan. Di dalam keputusasaannya, dia mulai berbicara sendirian. Tak hentinya memberitahu diri sendiri. Ini hanyalah program virtual. Asalkan bisa tahan sampai waktunya habis, maka langsung bisa keluar. Akhirnya tiba di hari ke-365. Dia berdiri di depan layar dengan gugup. Menunggu momen untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Tetapi saat layar perlahan-lahan berubah menjadi merah, tidak terjadi apapun di dalam ruang sel. Dia merasa ada yang tak beres. Kemudian nomor di layar berubah menjadi 001 kembali. Perhitungan waktunya mulai dari awal lagi. Masalah pengulangan program yang ditakutinya akhirnya terjadi juga. Apakah dia akan terjebak di penjara virtual yang diciptakannya sendiri? Kemudian ada angin yang bertiup. Mana mungkin bisa ada angin di ruangan sel yang tertutup rapat. Dia membuka laci. Ada cahaya keluar dari pojokan. Dia membuka papan besi. Di luarnya ternyata ada selapis plastik. Dia keluar dengan susah payah dari lubang. Di luar adalah sebuah gudang yang terbengkalai. Dan ruang sel tempatnya terkurung selama setahun. Hanya sebuah ruangan berlapis besi. Di dalam gudang terdapat banyak air minum botol dan makanan kaleng yang sama persis. Dan ada 12 kamera yang terus memantau dirinya dari segala sisi. Ternyata, dia sama sekali tidak dikurung di dalam penjara virtual. Tetapi benar-benar dikurung di dalam penjara nyata. Di dunia nyata juga bukan hanya berlalu 1 menit saja. Tetapi benar-benar sudah berlalu 1 tahun. Sepulangnya ke apartemennya, pengurus apartemen berkata bahwa kamarnya sudah disewa orang lain. Dia kembali lagi ke kantor. Tetapi di sini sudah tidak ada orang sama sekali. Dia membawa polisi ke tempatnya dikurung. Tetapi sel penjara yang barusan masih ada. Tiba-tiba menghilang. Tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Kemudian dia memperhatikan papan iklan. Teknologi VR miliknya yang bernama Hidup Kembali sudah beredar di pasaran. Sedangkan rekan kerjanya menjadi direktur perusahaan. Ternyata dialah yang mencelakainya. Di saat yang sama, rekan kerjanya mulai mengejarnya. Dia yang sudah putus asa, akhirnya hanya bisa mencari sahabatnya. Dan dia baru tahu, kekasihnya tidak meninggal. Dan semua ini adalah konspirasi rekan kerjanya. Untungnya dia belum menyerahkan kode inti dari teknologinya. Mereka datang ke kantor pusat Hidup Kembali. Dan mengambil kembali hard disk yang berisi kode aslinya. Akhirnya dia bisa tenang kembali. Ternyata selama setahun dia dikurung. Dia terus menulis kode program yang bisa membangunkan adiknya. Dia langsung membawa obat mata ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, adiknya membuka matanya perlahan-lahan. Tetapi, belum sempat dia merasa senang. Adiknya tiba-tiba kejang-kejang. Dia mulai tenggelam kembali. Seperti yang diketahui, 1 menit di dunia nyata sama dengan 1 tahun di dunia virtual. Sekarang, adiknya sedang mengalami siklus kematian terus-menerus di dunia virtual. Melihat adiknya begitu menderita, dia mencabut tabung oksigen dengan hati yang berat. Kemudian dia mendengar ada orang yang memanggil dirinya. Hal-hal dari kenyataan dan virtual muncul bergantian di matanya. Dia menyadari dengan ngeri, ternyata dirinya selama ini masih berada di dunia virtual. Di dalam kegelapan,
dia melihat asistennya mengeluarkan obat penyadar. Detik selanjutnya, dia terbangun di bangku uji coba di kantornya. Dan segala yang dialaminya selama ini, hanya berlalu 8 menit di dunia nyata. Ternyata saat itu dia benar-benar masuk ke penjara virtual. Hanya saja, setelah hitungan waktunya selesai, dia tidak terbangun. Tentang dicelakai oleh rekan kerjanya. Adiknya tenggelam dalam siklus kematian. Semuanya ini adalah alam bawah sadarnya. Dan kekasihnya benar-benar sudah meninggal. Dia akhirnya mengerti sekarang, kenapa ayahnya terus menentangnya untuk meneliti VR. Karena setelah pengalaman yang lama, benar-benar bisa sulit membedakan dunia virtual dan kenyataan. Dengan tegas dia memutuskan untuk menghentikan penelitiannya. Rekan kerjanya marah, bertanya padanya, sebenarnya apa yang telah dialaminya. Tetapi dia tetap menarik teknologi buatannya itu. Kemudian rekan kerjanya menyadari, dia pernah kabur dari penjara di dunia virtual. Bahkan dia berinteraksi dengan orang lain. Dia sangat bersemangat, karena ini adalah fitur baru yang selalu diimpikan oleh keduanya. Dunia virtual interaktif. Rekan kerjanya berharap dia bisa masuk ke dunia virtual lagi untuk melengkapi datanya. Tetapi setelah mengetahui kengerian dunia virtual, dia langsung menolak. Kemudian rekan kerjanya dengan paksa meneteskan cairan tes ke matanya. Dia kembali memasuki dunia virtual. Tetapi dia yang sudah punya pengalaman, kali ini hanya menggunakan 10 hari. Terbangun kembali dengan mengandalkan kesadaran diri yang kuat. Dia memanfaatkan waktu rekan kerjanya tidak siap diri, mengoleskan obat mata tes itu ke dalam matanya. Dia ingin membuat rekan kerjanya merasakan juga kengerian dunia virtual. Pertama kali masuk ke penjara virtual, rekan kerjanya ketakutan. Tubuhnya di dunia nyata segera mulai kejang-kejang. Tetapi dia tetap menunggu sampai hari ke-365 dengan kejamnya. Baru menyuntikkan obat penyadar kepada rekan kerjanya. Rasa ketakutan di matanya tak kunjung hilang. Rekan kerjanya akhirnya merasakan kengerian teknologi ini. Tidak lama kemudian dia datang ke rumah sakit, menghentikan alat pendukung kehidupan adiknya, agar dia bisa mendapat ketenangan. Akhirnya dia melepaskan obsesinya untuk menyelamatkan adiknya. Dan rekan kerjanya juga meninggalkan proyek